Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosinur Lestari dengan NPM 101211110, kelas C5 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai ke 5, yaitu Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan terbagi menjadi 5. 1. Ada Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Yang kedua ada Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Yang ketiga ada Taqotul Insan atau potensi manusia. Yang keempat ada Nafsul Insan atau jiwa manusia. Dan yang terakhir kelima ada Sifatul Insan atau sifat manusia. Yang kesatu ada Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk Allah yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Asal penciptaan manusia. Asal penciptaan manusia dibagi menjadi 2, ada tanah dan ruh. Tanah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 28 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Yang kedua, ruh disebutkan juga dalam Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Manusia terdiri dari 3 unsur. 1. Al-Qalbu atau hati. 2. Al-Aqlu atau akal. 3. Jasad. Untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan untuk beribadah dan menjadi khalifah atau pemimpin. Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza'u atau balasan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97. Materi yang kedua ada Hakikatul Insan atau hakikat manusia. 1. Makhluk. Manusia adalah makhluk. Manusia itu makhluk yang diciptakan, bukan kholik atau pencipta, karena pencipta merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Sifat-sifat makhluk terdiri dari 1. Di atas fitrah, yaitu sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. 2. Lemah. Manusia memiliki kelemahan ketika menghadapi godaan hawa nafsunya. Ketiga, bodoh atau jahil. Keempat, fakir, butuh, atau berkehendak. Yang kedua ada mukarram atau dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain. Manusia diciptakan dari air mani yang hina dan lahir dalam kondisi tidak tahu apapun. Ada 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. 1. Ditiupkan ruh. 2. Diberikan keistimewaan. 3. Alam semesta ditundukkan bagi manusia. Yang ketiga ada dibebani atau mukallaf. Ada 2 beban besar yang diberikan kepada manusia. 1. Ibadah, dan kedua khilafah. Yang keempat ada bebas memilih atau mukhayyar. Ada 2 pilihan yang Allah berikan kepada manusia. 1. Mukmin, beriman kepada Allah, dan kedua kafir, menolak perintah Allah. Yang kelima mujza atau balasan pertanggungjawaban.
Materi yang ketiga ada takotul insan atau potensi manusia. 1. Potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Potensi-potensi manusia. 1. Potensi jasmani atau fisik. 2. Potensi rohani atau spiritual. 3. Potensi akal atau min. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia. 1. Potensi pendengaran. 2. Potensi penglihatan. Dan 3. Potensi hati. Kedua ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. 1. Al-amanah, sikap atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. 2. Al-hiyanat atau sikap hianat. Bagi manusia yang memiliki sikap hianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakan. Ada berbagai perumpamaan yang hina. 1. Kal-an'am, bagaikan binatang ternak. 2. Al-kalbi, bagaikan anjing. 3. Al-kirdi, seperti monyet, dan kal-kinzir, seperti babi. 4. Kal-kasabi, seperti kayu. 5. Al-hijarah, seperti batu. 6. Al-khimar, seperti keledai. 7. Kal-ankabut, seperti laba-laba. Materi yang keempat ada nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Nafsu ada pada manusia setelah bercampur jasad dan ruh. Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut yaitu jalan fujur atau fasik dan takwa. Fujur yaitu jalan yang Allah murkai dan takwa yaitu jalan yang Allah ridhoi. Jiwa manusia itu dapat kita bedakan menjadi 3 keadaan. 1. Ruh di atas hawa nafsu atau ruh lebih kuat daripada hawa nafsu. A. Nafsul mutmainnah atau jiwa yang selalu tenang. Yang termasuk ke dalam nafsul mutmainnah atau jiwa yang selalu tenang adalah selalu berzikir. 2. Ruh tarik menarik dengan hawa nafsu. B. Nafsul lawamah atau nafsu yang selalu menyesali diri. Yang termasuk ke dalam nafsu lawamah yaitu berbuat maksiat, penuh kebimbangan. 3. Ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. C. Nafsul amaratu bisu, atau nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan, yaitu ketika melakukan hal-hal buruk atau maksiat, mungkin kita pernah melakukannya. Materi yang terakhir yaitu materi sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Setiap manusia pasti memiliki sifat-sifat yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan memilih, yakni memilih di antara 2 jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan kebatilan. 1. Jalan takwa atau mensucikan jiwa. Takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab. Bentuk-bentuk tazkiyah atau menyucikan diri yaitu 1. Banyak bersyukur. 2. Penyabar. 3. Belas kasih. 4. Lembut dan santun. 5. Suka bertaubat. 6. Berhati lembut. 7. Selalu bersikap jujur. 8. Terpercaya. 2. Jalan fujur atau mengotori jiwa, yaitu merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan dan menghinakan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah. Bentuk-bentuk tazkiyah yaitu 1. Tergesa-gesa. 2. Suka mengeluh. 3. Lalai. 4. Melampaui batas. 5. Kikir. 6. Ingkar. 7. Suka membantah. 8. Mengingkari atau melupakan. 9. Zalim. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.